Sakit membawa berkah, Fahmi Bo kembali menikah. Saya terima nikahnya dan kawinnya Nita Anita Heriah binti Asep Suhaili dengan mas kawin sebesar 2,1 gram dibayar tunai. Terjawab sudah, desas-desus Fahmi Bo kembali rujuk dan menikah lagi dengan mantan istrinya Nita Anita. Keduanya resmi menikah secara sederhana di kontrakan Fahmi kemarin pagi. Proses ijab kabul pun berjalan lancar dengan mas kawin emas seberat 2,1 gram. Alhamdulillah acaranya berjalan lancar, ijab kabulnya juga berjalan dengan lancar. Kita dari nol lagi, mudah-mudahan berjalan dengan baik, yang penting berkah. Terakhir kemarin beli maharnya juga, akhirnya terkumpul juga dengan live TikTok. Dan alhamdulillah kita saksikan tadi nih teman media berjalan dengan baik dan lancar, alhamdulillah. Dan ini membuktikan bahwasanya Allah ridho. Pisah selama 5 tahun, Fahmi dan Nita kembali bersatu membuka lembaran baru. Layaknya pengantin baru, keduanya nampak malu-malu berbagi cerita tentang kebahagiaannya. Benarkah keputusan Fahmi kembali menikah dengan Nita lantaran suara sumbang netizen? Ya, aku pengen menepis omongan-omongan miring yang dibilang bukan muhrimnya aku ngurusin kayak gitu kan. Ya aku mumpung ibu masih mau gitu kan, mau aku ngomong spontan, ibu mau nerima aku lagi dengan keadaan seperti ini, ya aku tambah semangat gitu kan. Akhirnya aku tanya sama anak-anak jawab iya, asal jangan ada masalah-masalah lagi yang kayak dulu lagi gitu. Tak hanya Fahmi yang bahagia, Ariel salah satu anaknya juga bersyukur karena orang tua kembali bersatu. Tapi sayang, sosok Raffi Ahmad yang belakangan jadi sorotan lantaran membantu pengobatan Fahmi justru tak terlihat hadir. Tengah berada di luar kota, Raffi tetap sampaikan ucapan selamat lewat video call untuk Fahmi dan Nita. Didengarkan, mau ngasih kado kita nggak tahu kado apa ya, pokoknya terserah Raffi aja. Ini aku udah dikasih kado istimewa, malah kado ini benar istimewa, kan, biaya pengobatan aku udah sampai sekarang ini, udah sampai saat ini aku udah bersyukur banget, udah alhamdulillah banget. Semua itu harusnya mereka lakukan di awal. Ashanty benar-benar dibuat gerah dan jengah dengan ulah mantan karyawannya Ayu Khoirunurisa. Sudah ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di penjara, masih saja berkoar-koar melayangkan tudingan miring, seolah paling teraniaya sedunia. Tak mau basa-basi lagi, sambil menahan emosi, Ashanty menolak dan tutup rapat-rapat pintu damai untuk mantan karyawannya. Nanti kita biar kuasa hukum aja biar kuasa hukum yang yang menjelaskan tentang ini gitu. Kalau aku sih balik lagi kan aku bilang, kalau ujung-ujungnya mau damai, ujung-ujungnya memang pengen baik-baik, ya kenapa dari awal cari masalah pakai melaporkan ini, melaporkan itu, fitnah bilang aku gelapin ini, gelapin itu kan nggak, itu kan nama baik kita juga ya Mas ya gitu. Jangan asal bunyi yang nggak bisa dipertanggungjawabkan omongannya. Ya, hati Ashanty benar-benar dibuat keluh oleh ulah Ayu. Sudah hianati kepercayaannya sebagai karyawan, malah mengancam balik membuat laporan polisi seolah ingin menyandra mantan bosnya. Tak tanggung-tanggung, kubu Ayu yang mengklaim tahu banyak rahasia menuding Ashanty terlibat money laundry. Itu bukan urusan aku lah, terserah dia mau ngapain juga itu. Dia laporannya kan banyak banget, tapi alhamdulillah sih. Ya kalau laporannya benar pasti jalan, kalau laporan cuma sekedar laporan, semua warga negara berhak untuk bikin laporan. Tapi tinggal kuat apa enggak untuk dijalanin. Ironis memang apa yang dilakukan Ayu. Ya seolah berwajah dua. Satu sisi memelas damai tapi terus melancarkan tudingan yang dianggap Ashanty sebagai fitnahan. Wajar jika Ashanty yang sudah berbulan-bulan berkonflik dengan Ayu mengaku mengalami kerugian besar. Selain nama baik dan reputasinya tercoreng, sejumlah bisnisnya juga ikut goyah.
Lalu apa artinya permintaan damai jika terus melayangkan ancaman? Semua itu harusnya mereka lakukan di awal dulu gitu ya. Kalau sekarang udah kayak gini, udah banyak orang yang berjuang untuk bisa sampai begini. Udah banyak orang juga yang ibaratnya terluka mungkin dengan ucapan-ucapan dan fitnahan-fitnahan. Karena masalah ini juga ada beberapa hal yang merugikan buat aku. Kendati mengalami kerugian besar gara-gara mantan karyawan, Ashanti yang nyaris cerai dari Anang karena Ayu sempat menyeret nama suami. Secara pribadi tetap membuka maaf, tapi tidak untuk proses hukum. Kalau maaf, insya Allah aku udah maafin gitu. Tapi proses harus tetap berjalan. Kalau misalnya ditanya gimana ke depannya, ya kan kita nggak pernah tahu ke depan kita akan kayak gimana kan. Kita hidup aja kita nggak tahu kira-kira besok akan kayak apa. Jadi aku juga nggak mau bilang kayak oh nggak bisa gini atau nggak akan gini. Aku nggak bisa ngomong kayak gitu karena jujur balik lagi aku hanya bisa ya sekarang menyerahkan ke kuasa hukum sampai nanti prosesnya kita lihat aja. Kalau ada apa-apa nanti juga pasti kan akan kita info juga. Puncak penghargaan dangdut tertinggi di Indonesia Sabtu malam kemarin jadi panggung sejuta bintang. Musisi lintas generasi Haji Rhoma Irama, Cici Faramida, Ayu Ting Ting, Denada, Jainul RSD, Wina KDI, Tiga Biduan tampil memeriahkan malam puncak pionir dan rumah bagi para bintang dangdut terbaik di ajang penghargaan Anugerah Dangdut Indonesia 2025. Ya, dinobatkan sebagai peraih kategori kolaborasi dangdut paling di hati dan juga penyanyi dangdut terfavorit, Ayu langsung membuktikan sebagai biduan sejati. Ayu pun tampil maksimal berduet dengan Cici Faramida di lagu Wulan Merindu dan juga berkolaborasi dengan Raja Dangdut Rhoma Irama dengan membawakan lagu berjudul Piano. Semoga kita bisa selalu memberikan penampilan yang terbaik untuk semuanya dan bisa memberikan karya-karya yang terbaik buat semua para penggemar musik dangdut. Terima kasih sekali lagi MNC TV, terima kasih banyak. Ya alhamdulillah masih dipercaya, masih dikasih kesempatan. Iya dong, harus tetap terus berkarya. Berbeda dari tahun sebelumnya, Malam Puncak Anugerah Dangdut Indonesia tahun ini menyuguhkan persaingan ketat para insan dangdut tanah air seperti Lesti Kejora, Ayu Ting Ting, Ridho Rhoma, Inul Daratista dengan meraih penghargaan dari 10 kategori ADI 2025. Dan untuk tahun ini, sebagai wujud atas dedikasi Ayah Jaja Miharja, Anugerah Dangdut Indonesia MNC TV menganugerahkan penghargaan Lifetime Achievement kepada sang maestro dangdut Jaja Miharja. Saya seniman kalau nggak ada hiburan susah. Obat buat saya alhamdulillah. Saya minta doa supaya cepat sembuh lagi. Saya bisa berkarya lagi.